Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Kembali bertemu dalam renungan pagi bersama Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Mari sebelum kita kembali disapa oleh firman Tuhan dan disegarkan oleh kekuatannya, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di akhir pekan yang Tuhan berikan, kami semakin melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami dimampukan untuk senantiasa dekat denganmu. Dan juga boleh menghadapi hidup ini dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan berilah hikmat bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Hidup bagi seseorang adalah proses perjalanan untuk mendapatkan segala kebaikan, kenyamanan, dan keuntungan. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang berjuang untuk mendapatkannya, bahkan rela untuk melakukan segala sesuatu. Dan ketika keuntungan, kenyamanan, kebaikan yang ia terima terusik atau terganggu oleh sesuatu, biasanya mereka pun akan menghardik sesuatu itu untuk pergi dan berlalu. Seperti halnya yang terjadi dalam kisah Matius pasal 8 ayat 28 sampai dengan ayat 34 yang demikian. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau itu dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang menaruh keuntungan, kenyamanan, sukacita, dan kebaikan kita hanya pada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, dalam kitab Injil Matius yang kita baca, diceritakan bahwa iblis sudah begitu nyaman berada dalam tubuh dan kehidupan 2 orang yang ada di dekat pekuburan di Gadara. Saking nyamannya mereka bisa melakukan apapun lewat orang tersebut, bahkan membuat kerusuhan, ketakutan bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga banyak orang tidak berani lewat jalan itu. Iblis-iblis itu sangat nyaman ada dalam tubuh orang itu. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka tahu bahwa kenyamanan, keuntungan mereka terusik. Dan mereka berusaha menghalau, mengusir Yesus untuk tidak menemui mereka. Tapi Yesus punya kuasa, dan orang yang kerasukan iblis itu atau setan itu bisa dipulihkan. Tetapi di satu sisi, pemulihan dan kesembuhan 2 orang yang kerasukan itu ternyata mengusik keuntungan, kenyamanan, dan ketenangan pihak lain. Ya,
Para penduduk hanya melihat ketenangan, kebaikan, kesukacitaan itu pada sesuatu yang mereka miliki, pada sesuatu yang mereka dapatkan. Mereka tidak peduli ketika orang lain berada dalam ketidaknyamanan, dalam kesakitan, dalam kerasukan. Dan ketika Yesus memulihkan 2 orang di dekat pekuburan di daerah itu, bagi mereka, kenyamanan mereka terusik. Sehingga mereka marah dan tidak menyakiti Yesus. Ya, seringkali seperti itu juga kita. Kita memperjuangkan kenyamanan, kesukacitaan kita, kebaikan, keuntungan kita dengan apapun juga. Bahkan kita dibutakan ketika orang lain terluka, ketika orang lain ketakutan, ketika orang lain menderita, ketika orang lain tersingkir. Kita tidak peduli. Bahkan ketika keuntungan menurut kita terganggu, kita berani menyingkirkan Yesus. Mari kita berani merenungkan juga. Sebetulnya, sejatinya, apa keuntungan bagi kita? Apa itu kenyamanan bagi kita? Apa itu kesukacitaan bagi kita? Apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya kasih setia Tuhan melalui firman-Nya pagi hari ini membawa kita pada perenungan yang sejati. Amin. Tuhan memberkati kita. Cinta Yesus selamanya.